Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada pertemuan yang keempat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ad-dhamair. Maka pertemuan yang insyaallah akan kita lakukan berkaitan dengan al-asma al-isyarah. Nah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ulangi jenis-jenis al-asma. Yang pertama ad-dhamair atau kata ganti, kemudian al-asma'u al-isyarah kata tunjuk, kemudian al-asma'u al-mausulah kata sambung atau kata penghubung, al-asma'ul istifham kata tanya, kemudian al-dhar kata yang menunjukkan keterangan tempat dan waktu. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang ad-dhamair. Insyaallah pertemuan yang kita lakukan ini, pertemuan sekarang kita membahas tentang al-asma al-isyarah. Al-asma al-isyarah adalah kata tunjuk, misalnya ini, itu. Nah, al-asma al-isyarah itu memiliki dua jenis. Al-asma al-isyarah itu ada dua. Pertama, kata tunjuk untuk ismun mudzakkarun. Ismun mudzakkarun. Kedua, itu untuk ismun muannatsun. Muannatsun. Ismun mudzakkarun itu ada dua kata tunjuk untuk yang dekat atau disebut sebagai lil qarib. Lil qarib. Kemudian yang kedua kata tunjuk untuk lil ba'id atau kata tunjuk yang jauh. Nah, kemudian ismun muannats itu juga ada dua. Yang pertama lil qarib, kemudian yang kedua lil ba'id atau kata tunjuk untuk yang jauh. Nah, ismun mudzakkar atau kata tunjuk untuk isim yang sifatnya mudzakkar, kata yang sifatnya mudzakkar, yang pertama untuk yang dekat. Maka yang dekat ada hadza, kemudian hadzani, kemudian terakhir haula'i. Hadza, kedua hadzani, kemudian ketiga haula'i. Kemudian lil ba'id untuk yang jauh, kata tunjuk untuk yang jauh ada dzalika, kemudian kedua dzanika, kemudian yang terakhir ulaika. Nah, kemudian untuk kata tunjuk untuk kata yang sifatnya muannats ada untuk yang dekat lil qarib. Yang pertama ada hadhihi, kemudian kedua hatani, kemudian yang ketiga ada haula'i. Kemudian lil ba'id, kata tunjuk untuk yang jauh, ada tilka. Ada tilka pertama, kemudian kedua ada tanika, kemudian yang terakhir ada ulaika. Nah, kita bahas teman-teman dan muka Allah Subhanahu wa taala. Al-asmaul isyarah atau kata tunjuk itu terbagi menjadi dua.
kata tunjuk untuk kata yang sifatnya mudzakkar. Yang pertama ada untuk lil qarib atau yang dekat. Misalnya hadza, hadza artinya ini. Kalau saya mengatakan ini pulpen, karena ini pulpen dekat dengan saya, maka saya katakan hadza karena lil qarib untuk yang dekat. Hadza qalamun. Qalamun dalam bahasa Indonesia adalah pulpen. Karena pulpen dekat, maka saya menggunakan hadza. Kemudian yang kedua, kalau dia jauh, misalnya lil bait, misalnya pulpennya ada di sana misalnya, ada di atas meja yang sana, maka saya tidak menggunakan hadza. Kenapa? Karena pulpennya dalam jarak yang jauh, sehingga yang digunakan kata tunjuk yang digunakan adalah dzalika. Dzalika. Nah, kemudian hadzani itu apa? Hadzani ini yang sifatnya dua. Kalau misalnya ada dua pulpen yang ana pegang misalnya, maka yang benar ketika saya ingin ini mengatakan ini dua pulpen, maka saya menggunakan hadzani karena ada dua pulpen. Kalau misalnya dua pulpennya jauh, misalnya ada di atas meja sana, pulpennya jauh, maka saya tidak menggunakan hadzani. Kenapa? Karena hadzani untuk jarak yang dekat. Maka yang saya gunakan adalah zanikah. Misalnya itu dua pulpen, maka saya menggunakan zanika karena jarak pulpennya jauh dari ana. Nah, kemudian ulaika dan haula. Nah, haula untuk yang dekat, ulaika untuk yang jauh. Namun catatannya haula dan haulai dan ulaika itu untuk orang, untuk manusia. Misalnya dokter atau mahasiswa atau misalnya ada pekerja, misalnya pekerja atau buruh bangunan. Kalau jumlahnya lebih dari 3, maka yang saya gunakan adalah haulai kalau jaraknya dekat, kalau jauh saya gunakan ulaika. Namun poin utamanya adalah haulai dan ulaika itu untuk orang, untuk orang. Jadi kalau untuk benda tidak digunakan haulai dan ulaika seperti buku, pulpen dan sebagainya, karena keduanya digunakan untuk manusia. Ini adalah ismun atau kata yang sifatnya mudzakkar. Kita ulangi, lil qarib atau untuk jarak yang dekat kita gunakan hadza untuk satu benda, hadzani untuk dua benda, kemudian lil ba'id atau jaraknya yang jauh, zalika untuk satu benda, kemudian zanika untuk dua benda. Nah, teman-teman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita pindah pada kata tunjuk untuk kata yang sifatnya muannats. Nah, juga terbagi atas dua. Yang pertama ada lil qarib atau kata yang sifatnya dekat. Misalnya saya ingin katakan haqibatun. Haqibatun dalam bahasa Indonesia adalah tas. Kalau misalnya saya ingin katakan ini satu tas, maka saya gunakan hadihi. Ini satu tas, saya gunakan hadihi haqibatun. Ini satu tas. Kalau dia dua tas, maka saya gunakan hatani. Kalau dua tas, saya gunakan hatani. Nah, kemudian lil bait. Lil bait atau kata benda yang sifatnya jauh, maka kita gunakan tilka. Misalnya tas ada di sana, maka kita katakan tilka haqibatun. Itu satu tas. Nah, kalau dua tas apa kita gunakan? Kita gunakan tanikah. Jadi ini untuk dua, ini untuk satu. Satu, dua. Ini juga satu, dua. Ini juga untuk satu, ini untuk dua. Ini untuk kata benda satu, ini untuk dua kata benda. Nah, kemudian kita bahas lagi tentang ulaika dan haula. Jadi sama, haulai dan ulaika itu sama dengan haulai, ulaika pada kata yang sifatnya mudzakkar. Dia digunakan untuk manusia.
Nah, misalnya mereka para dokter perempuan, nah kita gunakan haulai. Kalau bisa ternyata dalam jarak yang dekat. Kalau jaraknya jauh, mereka para dokter perempuan, maka kita gunakan ulaika. Ataukah misalnya mereka para dokter laki-laki, ketika jaraknya dekat kita gunakan haulai, dan ketika jaraknya jauh kita gunakan ulaika. Yang kita ulangi lagi, poin pentingnya yang harus digarisbawahi adalah haulai dan ulaika itu digunakan untuk manusia. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemahaman atau untuk memahami al-asmaul isyarah itu yang harus kita pelajari adalah apa sih itu ismun muannats dan apa ismun mudzakkar. Insyaallah penjelasannya akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan mengistiqomahkan kita dalam mempelajari bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.